Cerita ini dibuka di tengah malam di kota Gotham. Seorang petugas polisi mendokumentasikan serangan yang baru saja terjadi di dekat sebuah gang jalanan. Korban penyerangan itu adalah seorang wanita. Dialah yang menjadi saksi satu-satunya dalam peristiwa tersebut. Dari keterangannya, dia mengungkapkan ada seorang pria yang mengikutinya semenjak pulang dari Iceberg Lounge dan langsung menyerangnya. Ketika petugas menyusun kronologi peristiwa dari wanita itu, dapat ditemukan bahwasanya ada seorang penghuni apartemen terdekat yang mendengar teriakan wanita itu pada pukul 12.20 malam. Namun si korban tersebut menjelaskan dia berteriak karena dia melihat Batman. Dan cerita pertama Batman main bom pun dimulai. Di tempat lain, seorang pria bernama Lenny memasuki apartemennya. Pria itu tampak lebih tua, berkumis dan gaya potongan rambut yang cepak. Seorang wanita tua bernama Mrs. Milligan lewat di sampingnya, memeriksa Lenny untuk memastikan dia tidak mengonsumsi narkoba, sesuatu hal yang sangat ditakutinya. Lenny pun menanggapi wanita tua itu bahwasanya dia tidak seperti itu. Yang kemudian Lenny pun memasuki apartemennya dan mencabut kumis palsunya. Dia pun menyalakan radio petugas keamanan kepolisian dan terungkap ternyata Lenny itu adalah Bruce Wayne. Dia sudah berminggu-minggu menginap di apartemen itu sejak dia memisahkan diri dari Bat Family di akhir cerita Batman Catwoman The Gotham War. Sejak saat itulah dia menggunakan identitas rahasianya menepis sosok Bruce Wayne yang ada di dalam dirinya, sehingga dengan sepenuhnya dia dapat berfokus pada pemberantasan kejahatan sebagai Batman. Nah, saat Lenny alias Bruce Wayne mengerjakan sesuatu yang sedang dikotak-katiknya, dia berbicara dengan sosok lain yang ada di dalam dirinya, yaitu tentu saja Batman Zurenarf. Tiba-tiba ada sebuah laporan polisi yang mengungkapkan sebuah kode 720 yang dapat diketahui Batman bahwasanya kode itu berarti adalah sosok nama Joker. Si Bruce pun menghentikan apa yang sedang dilakukannya itu, lalu mengumumkan bahwa dia akan menghentikan Joker untuk ketiga kalinya. Sebuah catatan yang ada di dalam narasi ini memberitahu kita bahwasanya di edisi ini terkait dengan Justice League edisi ke-50 yang diterbitkan pada bulan Mei tahun 2016. Hal ini kemudian dilanjutkan oleh mini seri 3 edisi Batman 3 Jokers yang ditulis oleh Geoff Johns dan Jason Fabok. Teman-teman bisa melihat cerita Batman 3 Jokers di channel ini, cek aja. Bruce pun kemudian mengenakan suitnya dan melacak keberadaan Joker. Di tempat lain ada sebuah peristiwa pembunuhan. Di sana sudah ada beberapa polisi yang ada di TKP terlihat penakut dan sangat konyol sambil berdiri di depan seorang pria dengan bayi yang digantung di dinding dengan keadaan meninggal. Sebuah tulisan huruf kapital N berwarna merah dicat di dinding dan ada kelelawar yang ditancapkan dengan paku di belakang pria yang meninggal itu. Yang kemudian Batman pun masuk melalui jendela. Dia pun meneliti pembunuhan tersebut. Batman menyadari bahwa korban adalah pewaris Play Is Toys. Dia menyimpulkan bahwa kelelawar dan simbol mewakili peta global yang menyoroti area yang pernah dikunjungi Batman. Jika ini adalah ulah Joker, maka inilah kesempatannya untuk mencari Joker. Setelah berpikir cepat, dia pun menyadari bahwa salah satu simbol menandai kota Paris, tempat Batman pernah berlatih dengan The Grey Shadows alias si Lucy Jason yang dilacak ke Amerika 2 minggu lalu. Saat Batman merenungkan apa yang mungkin diketahui atau tidak diketahui Joker, dia menarik bayi itu dari tubuh korban. Ternyata itu adalah sebuah boneka dengan tulisan Grandma yang dituliskan dengan warna hijau di kelopak matanya. Beberapa saat kemudian Batman menuju ke rumah besar milik kepala perusahaan mainan boneka Play Is. Namun sesampainya di sana, Batman malah diserang oleh boneka-boneka. Serangan boneka-boneka itu sangat mudah ditepis oleh Batman. Namun ada salah satu boneka manusia yang bernama Floyd Shannon. Dia merupakan mantan anak buahnya pencuri si Catwoman. Batman pun berhasil melumpuhkannya. Namun di saat Floyd ingin melarikan diri untuk mendekati Joker, ternyata mantan pencurinya si Selina itu malah mati di pelukan Batman. Yang kemudian Batman melihat beberapa lukisan di dinding yang merupakan gambar-gambar mentornya.
yaitu Daniel Kaluuya, Master Krigi, dan Avery Oblonsky seperti yang terlihat di Batman The Knight. Batman pun kemudian dituntun Joker untuk menemukannya di berbagai ruangan. Dia pun mulai memasuki ke tangga atas dan dia pun memasuki sebuah kamar dengan televisi yang menampilkan Lucy Session disiksa oleh Joker. Namun video rekaman itu hanya mengarahkannya untuk menemui Joker. Dia kemudian melihat ke dinding atas, suara Joker semakin dekat. Batman pun menerobos ke lantai atas dan akhirnya sampailah Batman di sebuah ruangan. Di tempat itu dia melihat Joker yang sedang duduk di singgasananya dengan mengenakan pakaian berwarna putih yang merupakan referensi dari The Dark Knight Returns. Ternyata Joker telah melakukan sesuatu rencana kepada Batman dan dia mendapati dirinya kehilangan kendali saat Batman Zurenarf mengambil alih dirinya. Ya, sebenarnya inilah yang diinginkan Joker untuk melawan bentuk Batman yang paling pendendam. Berbagai versi Batman Zurenarf telah bersiap untuk menghajar Joker, meskipun Batman sendiri melarang sisi dirinya yang lain itu untuk tidak melakukannya. Ya, setelah peristiwa The Gotham War terungkap nih, akhirnya Vandal Savage masih hidup dan dalam keadaan sehat walafiat. Dia menemukan bahwa pecahan meteor memberinya kekuatan yang dia butuhkan pada saat berada di Gotham saja. Tetapi jika dia pergi dari kota Gotham, maka kekuatannya itu akan menjadi lemah. Oleh karena itu, dia tidak dapat pergi meninggalkan kota itu. Dalam hal yang lain, artinya adalah Vandal Savage tidak akan bisa meninggalkan kota Gotham. Jika dia meninggalkan kota itu, maka kekuatannya akan menghilang. Setelah dia menghajar beberapa penjahat rendahan yang mencoba untuk merampok seorang warga, di mana Vandal Savage menyerang dengan sangat-sangat brutal, yang kemudian dia pun kembali ke Wayne Manor untuk bersih-bersih ke kamar mandi, yang kemudian dia pun berdandan seperti seorang raja yang akan menaklukkan kota Gotham.